Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 8 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika untuk hari ini. Sebelumnya dipersilakan anak-anak untuk absen dulu. Mengingatkan Pak Harto, absen harian, yang tinggal klik dari servernya SMP Negeri 1 Gamping. Ya, jangan lupa ya, silakan absen dulu. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bangun ruang sisi datar. Untuk hari ini tentang luas prisma dan juga luas limas. Melanjutkan kemarin sudah kita berikan tentang unsur-unsurnya dari bangun ruang sisi datar, balok, kubus, prisma, limas. Baik anak-anak, kita langsung mulai saja pembahasan materi luas prisma dan luas limas. Perhatikan di tayangan, saya mengingatkan yang pertama ini adalah merupakan contoh dari bentuk prisma. Ini namanya prisma segitiga. Tuh. Kemudian yang sebelah kanan ini contoh dari limas. Ini namanya limas segitiga. Ini prisma segitiga, ini limas segitiga. Tolong diperhatikan perbedaannya. Ini prisma, jangan sampai terbalik. Ini prisma itu tidak memiliki puncak seperti ini. Kalau yang di sini namanya sebelah kanan namanya limas. Oke. Kita akan mulai dengan luasnya prisma. Luas prisma. Jadi untuk mengetahui bagaimana menghitung luas dari prisma, ini perhatikan bagaimana cara mencari luas prisma. Ini yang gambar ini adalah ini prisma segitiga. Jadi untuk menghitung luas prisma itu kamu harus menghitung luas bidang sisi prisma tersebut. Masing-masing bentuk bidang sisi itu kamu cari luasnya. Di kelas 7 sudah kalian pelajari luas sisi datar, ada segitiga, ada segi empat, persegi panjang, persegi, layang-layang, kemudian trapesium dan sebagainya. Nah, sekarang kita terapkan luas cara menghitung luas dari bangun datar, ada persegi panjang, trapesium, segitiga, layang-layang dan sebagainya, itu di bangun ruang sisi datar ini. Jadi untuk menghitung luas prisma, luas sisi prisma itu kamu harus menghitung ini luasan dari masing-masing bidang sisi prisma tersebut. Nah, prisma segitiga tentunya ada bentuk segitiganya, ada bentuk persegi panjangnya. Jadi kita harus ingat lagi tentang rumus luas segitiga dan rumus luas persegi panjang. Ini kalau kita buat jaring-jaringnya dari prisma ini bentuknya seperti ini. Jadi kita buka, ini kita potong, itu kita buka, terus maka bentuk jaring-jaring seperti ini. Jadi kamu untuk menghitung luas prisma segitiga itu kamu harus menghitung ini, luas ini, kemudian luas persegi panjang yang ini, luas persegi panjang yang ini, luas segitiga ini, luas segitiga ini. Nah, kemudian luas itu setelah kamu cari dijumlahkan. Di luas bidang sisi di luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5 gitu. Kamu cari 1, 2, 3, 4 masing-masing luasnya, kemudian dijumlahkan. Jumlah dari seluruh bidang sisi ini namanya luas prisma. Jadi rumus luas prisma itu bisa dikatakan ini luas 2 kali luas alas. Ini kan alas, ini alas, di sini tutup.
Jadi luas alas dan luas tutup itu sama, maka 2 kali luas alas. Ini segitiga bentuknya alas kalau dalam hal luas 5 segitiga. Oh, ini prisma ya, ini salah ini. Ini bukan 5 tapi ini prisma. Prisma segitiga. Nah, maaf saya ini prisma segitiga. Kan Mas, jadi luas alas kalikan 2 ditambah ini untuk menghitung luas ini persegi panjang ini, luas yang sisi bentuk persegi panjang ini cukup ini ini kan bentuknya persegi panjang. Nah, panjangnya ini merupakan kelilingnya alas ini, bukan kelilingnya sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini, sisi ini ditambah sisi ini ditambah sini, kan berarti kelilingnya alas. Terus ini lebarnya atau tingginya. Nah, ini tinggi daripada prisma. Sehingga rumus luas prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi kelilingnya. Kelilingnya ini kamu cari jumlah keliling kan jumlahnya. Ini tambah ini tambah ini terus kalikan tinggi. Kalikan tinggi. Jadi ini keliling alas kali tinggi. Itu rumus luas prisma. Bisa dipahami ya? Rumus luas prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nanti tergantung bentuknya. Bentuknya alas itu misalnya segitiga, berarti ini ya luas segitiga, 2 kali luas segitiga. Kalau alasnya prisma bentuk persegi panjang, berarti sini ya 2 kali luas persegi panjang. Kalau luas persegi panjang panjang kali lebar. Nah, luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Demikian penjelasan Pak Arto, bisa dipahami tentang luas prisma. Baik, lanjut. Sekarang yang berikutnya limas. Nah, perhatikan limas. Ini namanya limas, tapi limasnya di sini limas persegi. Ini limas persegi. Jadi ini limas persegi. Kalau ini limas persegi. Mengapa dikatakan limas persegi? Karena bentuk dari alasnya ini persegi. Itu limas persegi. Maka dikatakan limas persegi. Nah, untuk menghitung luas sama dengan yang prisma tadi. Untuk menghitung luas 5 persegi, ya kamu harus menghitung luas masing-masing bidang sisinya ini. Ini kan alasnya berbentuk persegi, berarti kamu harus menghitung luas persegi. Kemudian sisi tegaknya ini, namanya sisi tegak itu berbentuk segitiga ini. Ada 4 segitiga. Ada 4 segitiga. Nah, kalau ini persegi, maka keempat segitiganya ini sama, bentuknya sama atau kongruen. Jadi menghitung salah satu aja cukup. Ya, luas alas ini jadi rumus luas limas itu adalah luas alas bentuknya apa? Nek segitiga ya nek limas segitiga berarti ya luas alasnya bentuk segitiga. Jadi luas segitiga setengah alas kali tinggi. Kalau bentuknya ini persegi berarti luas alasnya bentuk persegi, berarti ini kamu hitung luas persegi. Jadi sisi kali sisi itu persegi itu. Kalau alasnya bentuk persegi panjang berarti di sini luas alasnya bentuk persegi panjang kali lebar. Kalau layang-layang berarti diagonal kali diagonal bagi 2. Kalau di sini trapesium berarti ya sisi sejajar jumlahkan dikalikan tinggi bagi 2, itu kalau trapesium. Dan seterusnya kamu harus mengingat sendiri tentang materi kelas 7. Kemudian luas selimut sisi tegak kamu jumlahkan. Nah, ini bidang, ini bentuk bidang sisi ini kan selimut tegaknya ini. Yang bentuknya segitiga. Jadi kalau menghitung luas 5 segitiga ya tentunya ini luas limas persegi. Kalau menghitung ini limas persegi dihitung luasnya, maka ini ya luas persegi alas ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Nah, luas selimut segitiganya berbentuk segitiga. Semua limas itu selimut sisi tegak bentuknya mesti segitiga. Jadi mesti, nah hanya saja segitiganya belum tentu sama. Kalau alasnya bentuk persegi panjang, maka sisi tegaknya bentuknya segitiga tapi tidak sama semuanya.
tidak sama semua, dia hanya sepasang-pasang sama. Itu kalau persegi panjang. Nanti kalau alasnya bentuk segi 5 ya pokoknya menyesuaikan aja, jadi harus menyesuaikan dengan, tapi mesti bentuknya segitiga. Untuk yang sisi tegaknya ini, sisi tegak daripada limas itu bentuknya mesti segitiga, maka kamu harus bisa menemukan luas segitiga sisi tegaknya ini, jumlah-jumlahkan ditambah ya. Demikian anak-anak rumus luas limas. Ini adalah luas alas, nanti bentuknya seperti apa, ditambah luas selimut sisi tegak. Itu ya, bisa dipahami. Oke, baik, mudah-mudahan sudah paham. Lanjut kita berikan contoh soalnya itu. Tuh. Contoh soal ini nomor 1, nomor 2. Nah, nomor 1 ini contoh soalnya prisma dan limas yang bawah ini kan merupakan prisma persegi atau balok. Balok juga bisa dikatakan dengan prisma. Balok, kubus itu juga prisma sebetulnya gitu, tapi ada namanya sendiri. Kalau semua sisinya itu bentuknya persegi itu namanya kubus. Kalau bentuknya persegi panjang seperti ini namanya balok. Ini juga namanya juga prisma. Ini ada dua bagian, yang atas itu adalah limas, yang bawah ini adalah balok nih. Jadi balok dan limas. Tentunya untuk sekarang kita disuruh menghitung luas permukaannya bangun ini. Jadi untuk menghitung luas permukaan bangun ini ya kamu harus menghitung luas ini masing-masing ini loh. Luas bidang sisinya ini kamu hitung. Luasnya ini berapa, luas di sini berapa, luas alasnya ini berapa. Kemudian luas ini segitiganya ini. Nah, ya saya ini tidak dihitung luasnya yang ini. Ini tidak usah dihitung luasnya karena tertutup oleh limasnya itu. Jadi cukup permukaan yang di luar, yang terlihat dari luar itu kamu hitung luasnya. Begitu bisa dipahami. Baik, sehingga luasnya karena bentuknya ini balok dengan ukuran ini 6, ini 6, ini karena persegi di sini 12. Maka untuk menghitung luas permukaannya ini kita bisa, ini luas baloknya dulu, ini luas pertama itu kita menghitung luas baloknya, baloknya dulu ya, luas balok atau prismanya itu berarti luas alasnya itu bentuknya persegi 6 kali 6. Ini tidak dikalikan 2 karena di sini tidak kita hitung luasnya, tidak kita hitung, jadi ini tidak kalikan 2, ditambah keliling alasnya. Keliling alasnya itu berapa? Ini kelilingnya 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Itu. Ini keliling alasnya 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Keliling alas dikalikan tinggi itu 12. Nah, kamu tinggal menghitung ini berapa. Itu 6 kali 6 36. Kemudian ditambah dengan 6 kali 4 24 kali 12. 24 kali 12 8, 4 ini 4 ini 2, 8 4 tambah 4 8 2 ditambah 2 8 tambah berapa ini 36 tambah 2 28, 4 masih 1, 11 dengan 1 2 masih 1, 3 ini 3 2 4. Dan yang luas limasnya, yang limasnya kamu harus menghitung ini luas segitiganya ini, karena ini bentuknya alas persegi berarti keempat segitiga sisi tiganya ini sama ya, karena kamu harus menghitung ini tadi kan 6, ini sampai sini itu 6, sehingga kamu harus menghitung ini ya dulu tingginya ini. Nah ini kan segitiga itu rumusnya
ini tinggi segitiga, setengah alas kali tinggi bagi setengah alas kali tinggi. Nah kita harus menghitung tingginya. Ini tingginya, tinggi limasnya 4. Oh, tinggi limanya itu ini 4. Nah ini tingginya, ini sini 4, kemudian sini 3. Ini dengan Pitagoras ini 4, 3. Di sini tingginya yang di sini tadi, tingginya segitiga, akar tadi dengan Pitagoras 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, 16 tambah 3 9 tambah 16 tambah 9 25 udah 5. Ini 5, sehingga limas ini khususnya ini luas sisi tegaknya itu adalah 4 kali, karena ketiga segitiganya ini sama, setengah kali alasnya itu 6, tingginya segitiga itu sisi tegak itu 5. Tuh ini bagi untuk menjadi 6 bagi 2 3, 4 kali 5 itu 20, 20 kali 3 60. Tuh 60, sehingga luas totalnya tinggal menjumlahkan dengan ini 3 2 4 tambah 60 4 8 3. Ini luas totalnya ada 384. Jadi ini jawabannya adalah B. Itu dari 324 ditambah 60 itu 384. Demikian untuk contoh nomor 1, bisa dipahami. Baik, berikutnya perhatikan gambar sekitar tenda dari terpal bentuk prisma segitiga sama kaki. Ini segitiga sama kaki, ini segitiga sama kaki. Tuh, ada segitiga sama kaki, ini segitiga sama kaki. Ini alasnya 2, sehingga ini 1, ini 1 gitu ya. Nah itu kita bisa, nanti kita harus menghitung tingginya segitiga ini, T nya segitiga berapa. Itu karena harus menghitung luas terpalnya, jadi kita hitung dulu tingginya segitiga. Ini T nya segitiga itu ini. Nah, di sini juga sama. Ini sama dengan, mesti menggunakan Pitagoras. Ya itu. Ini kan baru itu sisi miringnya ini. Jadi 2,6 pangkat 2 dikurangi, karena ini sisi miringnya dikurangi ini. Ini kan 1 dikurangi, karena ini 2 bagi 2 kan 1 pangkat 2. Tuh. Berapa ini? 2,6 pangkat 2 itu 26 pangkat 2 616. 6 7 6 26 pangkat 2 itu 616, koma ini tuh dikurangi 1 pangkat 2 ya 1. Jadi ini pada akar 5,76. Masih ingat tak? Akarnya 576. Akar dari 576 adalah 24. 24 jadi 2,4. Oh, tingginya ini 2,4. Sehingga luas untuk membuat ini prisma ini. Nah, ini yang ini tikar, yang bawah ini tikar tidak dihitung. Jadi cukup menghitung luas segitiga ini alasnya prisma. Jadi 2 kali luas alasnya, jadi 2 kali setengah bentuknya segitiga, alasnya 2 meter, tingginya ini sudah ketemu 2,4. Ini luas alasnya prisma bentuknya segitiga. Ini luas alasnya, ini luasan segitiganya.
Ini luas segitiganya itu. Nah, kamu itu aja berapa ini bagi 2. Jadi kamu tinggal itu 2 kali 2,4 berarti 4,8. Ini yang itu. Kemudian yang ini, yang bentuknya persegi panjang ini, ini ada 2 kan, sama semuanya. Jadi luas persegi panjangnya yang segi 4 gitu, ini ada 2 juga, 2 kali panjangnya 3, lebarnya 2,6. Silahkan dihitung berapa itu. 2,6 dikalikan 2 kali 3 itu 6. Ini 6 kali 6 36, masih 3. 2 kali 6 12, dengan 3 15. Dari belakang komanya 1. Oh, jadi 15,6. Sehingga luas kain yang ini tidak ditunggu ya, ini karena ini tikar ini alasnya, ini di tikar ini dengan tikar alasnya, jadi tidak dihitung. Jadi cukup ini jumlahkan 8,8 dengan 6 itu 4, masih 1. 4 dengan 59 dengan 1 10 1. Ini jawabannya 20,4. A jawabannya 20,4 meter persegi. Demikian anak-anak pembahasan contoh soal, mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir anak-anak akan kita sampaikan materi untuk persiapan PTS ya. Materi PTS-nya adalah sebagai berikut. Ini materi untuk PTS, silakan dibaca sendiri. Materi yang akan kita gunakan untuk PTS semester genap tahun 2021 yang akan dimulai tanggal 26 kalau nggak salah ya. Oh iya, tanggal 26. Itu materinya ini ya, tentang Pitagoras, menggunakan rumah Pitagoras, tahap triple Pitagoras juga ada, bisa menentukan segitiga lancip, segitiga tumpul menggunakan Pitagoras itu. Dan akan itu dipelajari. Kemudian tentang lingkaran, ada unsur lingkarannya, kemudian menghitung keliling, luas, juring, busur, sudut pusat, sudut keliling, garis singgung lingkaran baik yang persekutuan dalam maupun persekutuan luar, tolong dipelajari. Kemudian unsur-unsur kubus, balok, prisma, limas, begitu. Tapi untuk materi terakhir ini, untuk luas, volume, prisma, limas belum ya, tidak sampaikan. Tapi untuk kubus dan balok ya. Begitu anak-anak untuk pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Silahkan belajar dengan baik untuk persiapan PTS. Mudah-mudahan penjelasan Pak Harto bisa meningkatkan prestasi matematika kalian. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya Pak Harto dimaafkan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.